Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azdia Putra Ansori dengan NIM J1410241049 dan dari PEKI 2 dan juga kelompok 3. Untuk kali ini saya akan membuat video terkait praktikum pengganti dari mata kuliah dasar manajemen, dan ini TM kelima. Itu terkait analisis perencanaan ekspansi pasar komoditas jagung yang dari kelompok 3 paparkan. Ini template-nya. Nah, company ataupun perusahaan yang kami ambil itu Agrinusa Sejahtera. Nah, Agrinusa Sejahtera ini merupakan perusahaan yang berfokus pada pendistribusian hasil pertanian yang dipanen langsung dari perkebunan milik perusahaan. Perusahaan Agrinusa Sejahtera ini berkomitmen dalam menghasilkan dan mendistribusikan hasil pertanian dengan kualitas tinggi. Jadi seluruh hasil pertanian yang dari petani panen, yang dari petani budidayakan, kemudian mereka rawat dengan baik dan juga pada akhirnya dipanen. Nah, mereka mengambil alih dari segi pendistribusian. Nah, mereka itu berfokus pada pendistribusian hasil pertanian yang dipanen langsung oleh petani. Jadi tidak langsung gitu ke pasar, tapi melalui mereka terlebih dahulu supaya bisa lebih disortir dari setiap hasil pertaniannya. Nah, perusahaan Agrinusa Sejahtera ini telah mendistribusikan hasil pertaniannya ke berbagai kota di Indonesia, dan kini Agrinusa Sejahtera berencana untuk melakukan ekspansi pasar hingga ke luar negeri. Jadi itu salah satu perencanaan yang besar bagi Agrinusa Sejahtera supaya bisa menghasilkan komoditas yang lebih unggul sampai ke mancanegara. Kemudian komoditas yang salah satu dari Agrinusa ini adalah komoditas jagung. Yang unggulnya itu jagung adalah palawija utama yang menjadi komoditas. Nah, kan menjadi palawija ataupun sektor utama ya dari Agrinusa Sejahtera ini sebagai komoditas pokok subsektor tanaman pangan. Dan tahun 2023 itu produksi jagung Indonesia adalah 14,46 juta ton atau turun 12,5% dari tahun 2022. Nah, jadi memang ada penurunan sedikit ya dari tahun 2022 ke tahun 2023. Secara nasional, Jawa Timur menjadi provinsi dengan produksi jagung terbesar, yaitu 30,63% terhadap produksi jagung nasional tahun 2023. Nah, menurut data yang sudah disebutkan, kami mengambil dari tahun 2023 karena mungkin 2024 dan juga 2025 itu sudah susah dan juga tidak bisa kami cari kembali karena kan yang terpapar kan itu hanya tahun 2023. Nah, tercatat itu harganya itu Rp5.360 per kilogram, dan konsumen pedesaan itu sampai Rp7.937 per kilogram dengan kecenderungan meningkat. Harga rata-rata per bulanan jagung di pasar internasional pada tahun 2024 sampai bulan Juni terpantau mengalami fluktuasi ataupun naik turun ya, tapi cenderungnya turun. Periode Januari sampai Juni 2024 rata-rata harganya 193,38 per ton USD dolar. Kemudian rencana ekspansi komoditas jagung. Nah, setelah bertahun-tahun mendistribusikan sayuran segar di berbagai kota di Indonesia, kini Agrinusa Sejahtera akan melakukan ekspansi pasar dengan mengekspor hasil komoditas jagung ke luar negeri. Apa saja yang memang diharuskan supaya ekspansi ke luar negeri ini bisa tercapai dan juga sukses? Yang pertama itu perencanaan strategis. Nah, dengan membuat perencanaan yang strategis, maka kita sudah tahu pasar yang memang harus kita tempati, pasar yang harus kita tuju, terkhususnya komoditas jagung yang sudah diambil ataupun menjadi sektor utama dari Agrinusa Sejahtera ini. Kemudian ada perencanaan operasional. Nah, dengan operasional yang baik, maka seluruh pendistribusian baik itu dari jagung ataupun dari komoditas lainnya, terkhususnya jagung, karena akan company ataupun dari perusahaan Agrinusa Sejahtera ini menjadikan jagung itu sektor utama ya bagi mereka untuk mendistribusikan dan juga menjadikan pertanian di Indonesia itu jadi lebih baik. Nah, dengan operasional yang baik, maka pendistribusian jagungnya itu akan baik juga dan juga akan lebih diterima oleh masyarakat ataupun penduduk dunia yang ada di luar negeri. Kemudian rencana anggaran biaya. Nah, dengan adanya rencana anggaran biaya, maka kita sudah tahu berapa sih biaya yang kemungkinan akan dikeluarkan dan juga berapa sih biaya yang memang akan kita dapatkan dari
bukan biaya, pendapatan, sorry. Pendapatan yang akan kita dapatkan dari biaya yang sudah kita keluarkan, seperti itu. Nah, mengapa kok perencanaan itu harus dibuat? Mengapa? Karena yang pertama potensinya itu besar. Perencanaan ekspansi pasar jagung oleh Agrinusa Sejahtera itu dibuat karena jagung merupakan komoditas pertanian yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu Agrinusa Sejahtera itu memanfaatkan dan juga mengambil peluang ini supaya bisa mendapatkan pendapatan yang juga lebih besar dan juga potensinya yang sangat besar. Kemudian fluktuasi pasar global. Fluktuasi pasar global dan ketergantungan pada impor dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas industri pakan dan peternakan dalam negeri. Oleh karena itu, meningkatkan produksi dan memperluas pasar jagung baik melalui ekspor maupun impor menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan, stabilitas harga, serta mendorong pertumbuhan industri pertanian dan pakan ternak di Indonesia. Lantas siapa saja sih yang terlibat dari ekspansi pasar ke luar negeri ini dari Agrinusa Sejahtera? Ya, diantaranya itu pemerintah. Pemerintah apa sih kerjanya? Ya, salah satunya itu merumuskan kebijakan ketahanan panganan dan juga menerbitkan SNI, Standar Nasional Indonesia, untuk menjamin kualitas jagung. Jadi si pemerintah ini harusnya bisa membuat salah satu kebijakan yang mendukung dari ekspansi pasar global dari komoditas jagung dari Agrinusa Sejahtera. Kemudian yang selanjutnya itu ada petani ya. Tentunya petani ini harus mendapatkan pendampingan teknis ya, terkhusus supaya si komoditas jagung yang akan didistribusikan oleh Agrinusa Sejahtera itu memiliki kualitas yang baik dan juga bisa menyaingi dari komoditas jagung yang ada di luar negeri. Nah, baik itu dari pendampingan teknis, bibit unggul, dan juga alat pertanian modern. Kemudian dari swasta ataupun pihak swasta itu berpartisipasi dalam penanaman dan juga membantu distribusi hasil panen. Dan juga lembaga pemasaran, mana pedagang mengumpul dan pedagang besar yang menyalurkan jagung ke konsumen. Tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk melaksanakan dari ekspansi pasar global ini diantaranya ada di kantor pusat dan koordinasi internasional. Hal ini supaya bisa lebih terpusat dan juga sentral, sehingga koordinasi antar negara itu lebih efisien dan juga efektif supaya bisa menjamin dari kualitas jagung yang akan didistribusikan dan juga akan diterima oleh luar negeri. Kemudian gudang dan pusat logistik terintegrasi. Dengan adanya gudang dan juga pusat logistik yang terintegrasi ataupun saling bekerja sama, maka si jagungnya ini akan disimpan dengan lebih layak dan juga lebih baik supaya pada saat kita distribusikan ke luar negeri itu bisa memiliki kualitas yang baik dan juga tidak hancur ataupun tidak rusak. Kemudian pusat pengemasan dan pengolahan produk internasional. Dengan adanya pusat pengemasan ini, justru dengan pengemasan kita akan bisa menjaga kualitas dari jagung tersebut. Kemudian ada kantor perwakilan dan juga hubungan pasar internasional. Jadi ada perwakilan salah satu di antara kedua perusahaan ini supaya bisa berhubungan dan juga bisa mendapatkan pasar internasional dan juga harga yang terbaik dari antara kedua perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan perencanaan kegiatan Agrinusa Sejahtera, bukan sejarah ya, sejahtera. Nah, pada Januari sampai Juni 2025 itu mereka melakukan analisis pasar dan studi kelayakan, baik juga survei, identifikasi potensi pasar, analisis pesaing, dan juga evaluasi kondisi lahan yang ada untuk budidaya jagung. Kemudian ada rencana pengembangan infrastruktur dan juga penyusunan tim ekspansi ke luar negeri. Kemudian pada bulan Juli sampai Desember 2025 itu ada implementasi infrastruktur dan pengadaan sumber daya, uji coba budidaya jagung, dan juga strategi pemasaran awal. Kemudian pada bulan Januari sampai Juni 2026, nah udah mulai 1 tahun ya, itu ada evaluasi dan peningkatan kualitas. Supaya apa? Supaya dari evaluasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya itu bisa memberikan impact yang baik bagi perusahaan, supaya tahu apakah ini baik atau tidak, dan juga apakah ini bisa diterima atau tidak dari perusahaan ataupun konsumen dari luar negeri. Kemudian ada perusahaan area budidaya jagung serta penguatan kerjasama dan jaringan pemasaran. Kemudian Juli sampai Desember 2026 ya, ini salah tipe juga, ada diversifikasi produk jagung supaya tidak hanya menjual produk olahan mentah saja, sehingga jagung itu loss saja ataupun ya bebas saja langsung diberikan dengan mentah, tapi kita harus bisa memberikan diversifikasi produk supaya bisa meningkatkan nilai jual juga nilai tambah. Kemudian ekspansi pasar juga
dan pemantauan dan penyesuaian strategi yang akan digunakan. Kemudian Januari sampai Juni 2027 itu ada pengembangan SDM, kemudian ada optimalisasi proses produksi, peningkatan kapasitas pengolahan, dan pada saat Juli sampai Desember 2027 ada evaluasi dan perencanaan jangka panjang, ekspansi jaringan dan penguatan brand, serta sustainabilitas dan inovasi. Dan ini ada RAB perusahaan Agrinusa Sejahtera. Untuk operasional, akunnya itu gaji karyawan jumlahnya 100 juta, terus biaya produksinya 70 juta, transportasi dan distribusi alat itu 30 juta. Dan total operasional, untuk operasional itu ada 200 juta. Kemudian ada investasi infrastruktur, itu totalnya sampai 160 juta, dan pemasaran ada sampai 150 juta, dan terakhir itu dana cadangan sampai 50 juta. Cara ataupun metode yang dilakukan oleh Agrinusa Sejahtera diantaranya untuk melakukan perencanaan ekspansi pasar ke luar negeri ataupun pasar global. Yang pertama itu analisis pasar internasional dan studi kelayakan, supaya kita mengetahui apakah pasar ini sesuai dengan komoditas juga dan komoditas dari Agrinusa Sejahtera, dan juga apakah layak si komoditas jagung ini didistribusikan ke pasar tersebut. Kemudian pengembangan rencana strategis dan dengan pendekatan SWOT. Dengan pendekatan SWOT kita akan mengetahui bahwasanya hal ini tuh peluang atau keuntungan ataupun ini malah jadi kerugian. Oleh karena itu, dengan rencana strategis dengan pendekatan SWOT itu bisa memungkinkan kita mengetahui apa saja sih yang memang harus dihindari dan apa saja yang harus dilakukan. Kemudian ada integrasi sistem manajemen rantai pasok digital. Nah, dengan adanya integrasi ataupun kerjasama sistem manajemen baik rantai pasok itu yang ada di digital, dalam digital itu akan memperbaiki citra positif dari perusahaan, supaya kan kita tahu dan juga hal itu bisa memodernkan dari perusahaan dari pendistribusian perusahaan tersebut. Kemudian ada kolaborasi dengan mitra logistik dan agen ekspor impor, kemudian ada penyesuaian standar kualitas dan sertifikasi internasional, serta pelatihan dan pengembangan SDM supaya mengetahui dan juga lebih kompatibel dari segi kualitas SDM-nya. Kemudian hambatan dalam perencanaan diantaranya regulasi dan perizinan, terkhususnya dari pemerintah, terus kemudian fluktuasi harga dan permintaan pasar, terus harga itu naik turun dan juga permintaan pasar naik turun dikarenakan kebutuhan dari konsumen dan juga pasar global yang tidak menentu dari apa saja yang memang mereka inginkan. Kemudian ada logistik dan distribusi. Nah, logistik dan distribusi ini lebih ke bagaimana sih cara pendistribusian yang baik dan juga bagaimana penyimpanan ataupun pengemasan yang baik supaya pada saat didistribusikan itu tidak hancur dan juga tidak rusak di perjalanan. Kemudian ada kondisi cuaca dan hama, pastinya cuaca itu tidak menentu dan juga hama itu pasti datang tiba-tiba, menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada. Kemudian kurs mata uang dan kebijakan ekonomi itu sangat mempengaruhi sekali dari pendistribusian atau ekspansi pasar global dari komoditas jagung. Atas upaya apa sih yang dilakukan agar perencanaan itu berhasil? Nah, diantaranya ada menjalin kemitraan dengan petani dan pemasok, kemudian memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan kualitas produk, dan juga mengoptimalkan rantai pasok dan logistik. Rencana strategis atau rencana operasional yang memang harus dilakukan. Perencanaan ekspansi pasar jagung ke skala ekspor dan impor itu termasuk rencana strategis karena bertujuan untuk pengembangan bisnis jangka panjang dengan cakupan luas. Maka dari itu pengembangan dari perencanaan ini melibatkan berbagai pihak dan juga mencakup kebijakan perdagangan, peningkatan produksi, distribusi, serta strategi pemasaran internasional guna meningkatkan daya saing di industri agribisnis global. Rencana jangka panjang, jangka pendek, dan juga jangka menengah. Apakah Agrinusa Sejahtera ini melakukannya? Nah, ternyata Agrinusa Sejahtera ini hanya melakukan jangka menengah dan juga hingga jangka panjang, karena kan pasti Agrinusa Sejahtera sudah tahu lah jangka pendeknya itu seperti apa. Nah, hal ini menjadi alokasi ataupun menjadi salah satu peluang supaya bisa melanjutkan ke jangka menengah dan juga jangka panjang. Nah, jangka menengahnya itu 3-5 tahun, fokus utama adalah meningkatkan produksi yang jagung lokal. Kemudian jangka panjangnya itu perusahaan akan memperluas ekspor lebih banyak ke negara, meningkatkan kapasitas produksi berkelanjutan sampai bisa memperkuat daya saing global melalui inovasi dan efisiensi biaya produksi. Nah, kesimpulannya ini perencanaan ekspansi pasar jagung ke skala ekspor dan impor oleh Agrinusa Sejahtera ini merupakan strategi jangka menengah hingga jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Langkah-langkahnya itu meliputi peningkatan produksi, penguatan jaringan, pengolahan distribusi, serta pengembangan produk turunan seperti pakan ternak dan bioetanol. Hal itu
merupakan dari mekanisme bagaimana caranya kita mengekspor dan juga menjaga kualitas dari komoditas jagung. Tapi salah satu perencanaan ataupun bagaimana cara langkah-langkah dari perencanaan itu adalah bisa dengan cara identifikasi pasar, kemudian mengetahui apakah itu layak atau tidak, kemudian bisa tahu pasar ini bisa masuk atau tidak dari komoditas jagung. Seperti itu. Nah, ini merupakan dari presentasi kelompok saya. Kemudian untuk perbedaan saya mengambil dari perencanaan PT Belitang Panen Raya dari kelompok 2. Sebenarnya sama, tapi komoditasnya hanya berbeda, itu memperluas pasar beras ya. Kalau PT Belitang Panen Raya ini memperluas pasar beras di Indonesia untuk memiliki peluang besar dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan waktu. Jadi memberikan supaya si PT Belitung Panen Raya ini supaya memberikan efisiensi dan juga supaya bisa swasembada pangan lokal dan tidak kebergantungan sama yang namanya impor. Impor dari mana? Kalau beras biasanya dari Thailand ataupun dari Vietnam, negara-negara Asia. Kemudian dari pelaksanaan kegiatannya. Nah, mereka itu ada tahap perencanaan dan pengkajian jangka pendek 1-2 tahun, tahap implementasi kebijakan dan peningkatan kapasitas, dan juga tahap pengembangan pasar dan ekspansi. Nah, itu kan dari menengah dan juga jangka panjang, tapi hal itu tidak terlalu dideskripsikan dari si PT Belitung Panen Raya ini. Kemudian ini ada RAB dan juga kegiatan yang dilaksanakannya itu sama, hanya 3 tahun saja, jadi perbedaannya cuma itu karena ini masih jangka pendek ya. Kemudian rencana anggaran biayanya juga sebenarnya besar juga, sampai totalnya itu 8,4 triliun. Dari total anggaran tersebut dapat dihasilkan dari investor serta dari hasil keuntungan. Nah, jadi kebanyakan dari investor, tapi yang Agrinusa Sejahtera itu ada investor dan juga sebenarnya kerjasama antara investor, baik itu dari investor dari si kerjasama, maksudnya pihak dari internal ataupun dari eksternal. Kemudian dari hambatannya paling dikarenakan pasar lokal ya, persaingan pasar lokal. Kalau Belitung Panen Raya ini, nah kalau kami kan pasarnya internasional, jadi pasti beda dari persaingannya. Kalau global itu pasti dari berbagai negara, tapi persaingan pasar lokal itu dari hanya lokal saja, namun memang bisa mempengaruhi dari pendapatan yang akan diterima. Kemudian infrastruktur dan logistik, karena kan Indonesia masih jauh lah dari infrastruktur dan juga logistik, bagaimana mereka menyesuaikan dari kebutuhan si konsumen itu. Kemudian preferensi konsumen dan budaya, pastinya perbedaan dari keinginan konsumen itu banyak sekali, dan juga budaya yang mereka anut itu pasti berbeda-beda, sehingga bisa menyulitkan dari pendistribusian dari beras ini. Kemudian risiko politik dan ekonomi, karena kan Indonesia itu selalu fluktuatif sekali dari kondisi ekonomi dan juga politik, sehingga bisa mempengaruhi dari pendistribusian ataupun dari hambatan perusahaan yang berkecimpung dalam komoditas beras. Karena kan beras itu selalu dimakan dan setiap harinya pasti dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dan upayanya pasti sama, namun lebih karena kan pendistribusiannya lokal dan juga perencanaannya lokal ataupun di Indonesia, jadi masih bisa tercapai karena kan sudah banyak sekali contoh-contohnya, sehingga mereka mungkin meniru dan juga memodifikasi apa yang sudah ada dan juga memperbaiki apa yang salah. Di perencanaan strategisnya itu dalam pengembangan strateginya haruslah efektif. Efektif ini bisa membangun kerjasama dengan petani, distributor, dan juga retailer. Kemudian penggunaan sumber daya yang signifikan sehingga mulai dari biaya promosi, distribusi biaya atau untuk SDM yang mengelola dan mengembangkan pasar, serta biaya untuk mengembangkan produk beras yang berkualitas itu lebih baik dan juga lebih efisien. Kemudian pengaruh lingkungan bisnis seperti perubahan kebijakan pemerintah, perilaku konsumen. Maksudnya pengaruh lingkungan bisnis ini bisa mengidentifikasi ya bagaimana sih lingkup dari bisnis itu berjalan, kemudian dari baik itu dari kebijakan pemerintah, perilaku konsumen, dan lain sebagainya. Ini perencanaan jangka menengah pendeknya, dimana kalau ternyata jangka panjang ya. Kenapa kok jangka panjang? Karena ternyata di sini banyak tahapan detail yang bergerak sehingga memerlukan planning yang lebih matang. Jadi lebih ke depan. Tapi maksud saya yang jangka pendek itu lebih dari tahunnya ya, dari itu.
Kemudian adanya evaluasi berkala, serta pasar luas Indonesia adalah pasar yang kompleks dan dinamis. Jadi naik turun lah. Perbedaannya itu saja. Mungkin cukup sekian dari saya pembahasan dari kelompok saya, kelompok 3 terkait komoditas jagung. Kemudian saya membahas ataupun komparasi ataupun membandingkan dengan kelompok 2 perencanaan PT Bintang Panennya. Sebenarnya hampir sama, cuma dari segi perencanaan itu kalau perencanaan PT Bintang Panen Raya ini lebih ke nasional ya, ketahanan pangan nasional dan juga di Indonesia, serta perencanaannya sudah tahu dan juga sudah matang karena akan banyak contoh yang ada di Indonesia, apakah itu berhasil atau tidak. Kemudian kalau dari PT Agrinusa Sejahtera itu karena ekspansi global, jadi mungkin harus lebih banyak identifikasi data yang ada di luar negeri dan juga bagaimana sih perekonomian luar negeri itu bekerja, dan juga bagaimana negara-negara di setiap belahan dunia itu pasti berbeda-beda dari segi aturan yang berlaku supaya bisa masuk ke negara tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zida Putra Ansari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.